Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai asumsi dasar akuntansi. Profesi akuntansi telah mengembangkan seperangkat standar yang berlaku umum dan diterima universal. Standar ini diperlukan sebagai patokan atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang baku. Dengan adanya standar ini, pihak manajemen selaku pengelola dana dan aktivitas perusahaan dapat mencatat, mengiktisarkan, dan melaporkan seluruh hasil kegiatan operasional maupun finansial perusahaan secara baku, dalam arti secara standar, diterima umum, dan transparan. Laporan keuangan yang telah disusun manajemen berdasarkan standar atau prinsip akuntansi ini merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban manajemen kepada investor selaku pemilik dana. Dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum, terdapat 4 asumsi dasar yang melandasi proses penyusunan laporan akuntansi secara keseluruhan. Asumsi dasar tersebut adalah 1. Monetary Unit Assumption atau asumsi unit moneter. Data transaksi yang akan dilaporkan dalam catatan akuntansi harus dapat dinyatakan dalam satuan mata uang atau unit moneter. Asumsi ini memungkinkan akuntansi untuk mengkuantifikasi atau mengukur setiap transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi ke dalam nilai uang. Asumsi unit moneter terkait langsung dengan penerapan konsep biaya atau cost concept. Konsep biaya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan, di mana aset yang dibeli pada umumnya akan dicatat sebesar harga perolehannya. Diasumsikan pula bahwa nilai daya beli adalah konstan sesuai dengan asumsi stable monetary unit, yang berarti mengabaikan efek inflasi. Sebagai contoh, sebuah peralatan kantor yang dibeli dengan harga 15 juta rupiah, maka peralatan kantor yang baru dibeli tersebut dapat dicatat sebesar harga perolehannya dengan satuan mata uang atau unit moneter dalam rupiah. Contoh data transaksi yang tidak dapat diukur atau tidak dapat dinyatakan dalam satuan mata uang adalah seperti banyaknya jumlah karyawan, tingkat kepuasan pelanggan, tingkat kepuasan pekerja, jumlah karyawan yang berhenti, dan sebagainya. Asumsi dasar akuntansi yang kedua adalah economic atau business entity assumption, yaitu asumsi kesatuan usaha. Penjelasannya adalah adanya pemisahan pencatatan antara transaksi perusahaan sebagai entitas ekonomi dengan transaksi pemilik sebagai individu dan transaksi entitas ekonomi lainnya. Misalkan, Tuan X sebagai pemilik bengkel mobil tidak boleh memperhitungkan biaya pribadinya sebagai beban bengkel.
Biaya pribadi di sini misalnya biaya untuk sewa apartemen sebagai tempat tinggalnya atau biaya untuk keperluan sekolah anaknya dan lain-lain. Jadi, berdasarkan asumsi kesatuan usaha, yang boleh diperhitungkan sebagai beban bengkel hanyalah pengeluaran-pengeluaran yang memang benar-benar terkait langsung dengan usaha bengkelnya. Demikian pula, apabila Tuan X tersebut memiliki dua jenis usaha yang berlainan, misalnya usaha bengkel dan usaha salon, maka sesuai dengan asumsi kesatuan usaha, harus dipisahkan antara beban pribadi, beban usaha bengkel, dan beban usaha salon. Kemudian, untuk asumsi dasar akuntansi yang ketiga adalah accounting atau time period assumption, yaitu asumsi periode akuntansi. Menurut asumsi dasar ini, informasi akuntansi dibutuhkan atas dasar ketepatan waktu atau timely basis. Umur aktivitas perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa periode akuntansi seperti bulanan, 3 bulanan, atau tahunan. Sedangkan asumsi dasar akuntansi yang keempat atau yang terakhir adalah going concern assumption atau asumsi kesinambungan usaha. Menurut asumsi ini, perusahaan didirikan dengan maksud untuk tidak dilikuidasi atau dibubarkan dalam jangka waktu dekat. Akan tetapi, perusahaan diharapkan akan tetap terus beroperasi atau eksis dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Jika tidak ada asumsi kesinambungan usaha, maka berarti juga tidak akan ada istilah penyusutan atas aset tetap. Karena aset tetap yang dibeli tidak akan dicatat sebesar harga perolehannya, melainkan dicatat sebesar nilai pada saat perusahaan dilikuidasi. Demikian juga, tidak akan ada penggolongan lancar dan tidak lancar atas aset dan kewajiban. Jadi, dalam praktek akuntansi yang berlaku umum, penyusutan atas aset tetap dan penggolongan aset serta kewajiban ke dalam lancar dan tidak lancar timbul karena adanya asumsi kesinambungan usaha. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai asumsi dasar akuntansi. Jangan lupa klik tombol subscribe. Salam sukses.